Halo Swipers, 2023 tinggal hitungan hari nih. Sudah ada 29 episode Swipreneur menemani Swipers memberi tips membangun bisnis farmasi. Ada yang sudah berhasil menerapkan salah satu tipsnya? Atau mungkin ada yang ingin memulai bisnis di dunia farmasi pada tahun 2024? Sambil menikmati akhir tahun, yuk rewatch episode favorit kamu atau temukan insight baru dalam video Kilas Balik Swipreneur 2023. Dibuka dengan pertanyaan paling umum yang sering ditanyakan ketika memilih bisnis apotek. Apakah bisnis apotek menguntungkan? Bagaimana potensi dan persaingan bisnis apotek? Nyatanya, bisnis apotek menjanjikan dan menguntungkan loh Swipers. Swamedikasi atau pengobatan sendiri dalam praktik masyarakat dalam mengobati diri sendiri tanpa berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu. Praktik ini sering dilakukan ketika gejala penyakit masih ringan atau untuk memperoleh obat-obatan tertentu, khususnya obat tanpa resep atau obat bebas. Tren swamedikasi di Indonesia ternyata semakin meningkat. Hal ini dibuktikan dengan data dari BPS yang menunjukkan bahwa pada tahun 2018, sekitar 61,1% penduduk Indonesia melakukan swamedikasi selama sebulan terakhir. Tidak hanya itu, data dari BPS juga menunjukkan bahwa masyarakat lebih memilih memperoleh obat tanpa resep atau OTC, obat bebas, di apotik daripada ke rumah sakit. Masalah kedua ketika membuka bisnis adalah modal. Eits, jangan kebingungan soal modal bisnis apotek. Modal kecil pun juga bisa punya bisnis apotek. Nih, Swipreneur berikan tipsnya agar tetap bisa membuka bisnis apotek sendiri dengan modal kecil. Untuk mendirikan bisnis apotek dengan modal kecil, Swipers tidak perlu mempersiapkan perlengkapan yang terlalu mahal dan juga terlalu banyak. Karena di apotek hanya dapat dilakukan penyimpanan dan juga peracikan obat yang diresepkan oleh dokter. Maka Swipers hanya perlu mempersiapkan peralatan-peralatan yang penting saja untuk membangun bisnis apotek Swipers. Adapun peralatan yang esensial adalah 1. Etalase sediaan obat-obatan. 2. Lemari penyimpanan sediaan obat. Yang ketiga adalah meja untuk meracik obat. Setelah modal, hal pendukung lainnya yang juga tak kalah penting adalah marketing. Eits, jangan bilang mahal dulu. Marketing apotek bisa dilakukan dengan budget minim bahkan Rp0 dengan memanfaatkan perkembangan teknologi digital. Mau tahu caranya? Swipers dapat menggunakan aplikasi pesan WhatsApp untuk mengirimkan informasi kesehatan, program diskon, dan pemberitahuan ketersediaan produk baru. Melalui strategi WhatsApp Blast, Swipers bisa menjemput bola bagi pasien yang mungkin sedang butuh produk kesehatan. Hal ini bisa Swipers lakukan tentunya setelah Swipers memiliki data yang sudah dirangkum pada saat proses membership seperti yang sudah saya jelaskan di poin pertama. Tidak hanya untuk marketing, ternyata teknologi juga dapat membantu manajemen pemesanan obat di apotek. Bisa lebih aman, nyaman, cuan. Manajemen pemesanan obat merupakan proses pengelolaan pesanan obat yang dilakukan oleh apotek. Tujuan dari manajemen pemesanan obat adalah untuk memastikan ketersediaan obat yang dipesan oleh apotek, mengoptimalkan stok obat di apotek, dan memastikan pengiriman obat tepat waktu ke apotek. Di era digital saat ini, manajemen pemesanan obat untuk apotek cukup melalui genggaman smartphone. Seperti melalui aplikasi SwapRx Belanja, apotek dapat melakukan memanajemen stok obat seperti pemesanan obat dan pengiriman obat ke apotek dengan lebih efisien. Langkah selanjutnya dalam membangun bisnis farmasi adalah tentang pengelolaan stok. Pengelolaan yang baik akan membantu apoteker dalam mengontrol kebutuhan sediaan apotek. Sebenarnya, apa aja sih fungsi persediaan farmasi? Safety stock berfungsi untuk mengatasi fluktuasi yang tidak dapat diprediksi antara supply dan demand, serta lead time. Lead time di sini adalah jangka waktu kapan persediaan itu mulai dipesan sampai persediaan itu ditempatkan atau dipesan kembali. Potensi kekurangan persediaan atau stock out akan terjadi jika demand atau lead time lebih besar dari hasil peramalan atau forecast yang kita lakukan. Oleh karena itu,
Adanya persediaan safety stock di apotek dapat tetap membantu memenuhi pesanan pasien meskipun terjadi fluktuasi harga. Swipreneur juga punya episode spesial bekerja sama dengan Ikatan Apoteker Indonesia atau IAI yang menjadikan Swipreneur semakin terpercaya. Membahas kunci bisnis farmasi agar apotek tidak rugi, yaitu pengelolaan keuangan. Maka optimalkan pengelolaan keuangan dengan aplikasi. Dengan aplikasi, Swipers dapat dengan mudah membuat laporan keuangan, mengelola pembayaran dan penerimaan, memantau hutang dan piutang, serta mengoptimalkan proses operasional keuangan apotek milik Swipers. Itu dia kilas balik Swipreneur tahun 2023. Sekarang, Swipers bisa langsung cek playlist Swipreneur dan tonton video Swipreneur lainnya untuk memulai belajar bisnis farmasi. Nah, untuk Swipreneur tahun depan, mau bahas topik apa lagi nih? Yuk langsung komentar di bawah dan like, subscribe, serta share video ini ke rekan bisnismu ya. Nyalakan lonceng notification-nya supaya bisa dapat notifikasi konten-konten terbaru dari kami. Info penting, SwipeRx bisa menjadi sahabat mitra apotek kamu dalam memenuhi kebutuhan stok sediaan obat untuk bisnis apotek milik Swipers. Nikmati berbagai kemudahan dan penawaran dalam satu aplikasi yang tentunya sayang untuk dilewatkan. Segera download aplikasi SwipeRx di Play Store dan App Store. Belanja kebutuhan apotek pasti aman, nyaman, cuan hanya di SwipeRx Belanja. Swipreneur, edukasi membangun farmasi. SwipeRx.